Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pengukuran jarak. Itu terdiri dari alat ukur sederhana, rolmeter atau meteran, measuring tape, 2 mistar, 3 kompas, 4 alidade, 5 teropong pendatar tangan, 6 odometer. Rolmeter atau meteran, measuring tape, yaitu meteran sering disebut pita ukur atau tip karena umumnya tersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut rolmeter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Ada 3 jenis meteran atau pita ukur, yaitu 1. Meteran atau pita ukur dari kain, metallic cloth. 2. Meteran atau pita ukur baja, steel tape. 3. Meteran ukur baja alloy, steel alloy. 1. Meteran atau pita ukur dari kain, metallic cloth. Meteran atau pita ukur ini terbuat dari kail, linen, dan anyaman kawat halus yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Meteran ini mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Fleksibel, 2. Mudah rusak, 3. Pemuaiannya besar, 4. Tingkat ketelitiannya sangat rendah. 2. Meteran atau pita ukuran baja, steel tape, yaitu meteran atau pita ukur ini terbuat dari bahan baja. Meteran ini mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Agak kaku, 2. Tahan lama, 3. Tahan air, 4. Pemuaiannya kecil, 5. Tingkat ketelitiannya agak teliti atau sedang. 3. Meteran ukur baja alloy, steel alloy. Meteran atau pita ukur baja alloy, steel alloy. Meteran atau pita ukur ini terbuat dari bahan campuran antara baja dan nikel. Meteran ini mempunyai sifat sebagai berikut. Tahan lama, tahan air, hampir tidak dipenuhi suhu, pemuaiannya hanya sepertiga dari meteran baja. Tingkat ketelitiannya tinggi atau lebih teliti dari jenis ukur atau meteran yang lain. Fungsi mistar. Mistar banyak dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai misal digunakan untuk mengukur panjang suatu meja, kain, buku, ruangan kelas, dan lain-lain. Pengertian mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil, milimeter. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah skala terkecil. Umumnya panjang yang digunakan sekitar 50 cm sampai 100 cm. Ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur. Fungsi rolmeter atau meteran. Fungsi utama atau yang umum dari meteran ini adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Yang perlu diperhatikan saat menggunakan meteran antara lain: 1. Satuan ukuran yang digunakan ada 2 satuan ukuran yang biasanya digunakan, yaitu Inggris, inch, yard, dan satuan meteran milimeter, sentimeter, dan meter. Satuan terkecil yang digunakan milimeter atau sentimeter, inch atau feet. Penyajian angka 0 atau bacaan 0 pada meteran ada yang dinyatakan tetap di ujung awal meteran, dan ada pula yang dinyatakan pada jarak tertentu dari ujung awal meteran. Pengertian kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkaran berskala. Salah satu ujung jarumnya dibuat dari besi beren atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu, sehingga dalam keadaan mendatar jarum magnet dapat bergerak bebas ke arah horizontal atau mendatar menuju arah utara atau selatan. Kompas yang lebih baik dilengkapi dengan info cairan untuk menstabilkan gerakan jarum
dan alat pembidik atau visir. Kompas ini beragam bentuknya. Pengertian kompas. Fungsi utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama ke arah ke utara atau ke selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Kegunaan lain yang juga didasarkan pada penunjukan arah utara atau ke selatan adalah: 1. Penentuan arah dari satu titik atau tempat ke titik tempat lain yang ditunjukkan oleh besarnya sudut azimut, yaitu besarnya sudut yang dimulai dari arah utara atau selatan, bergerak searah jarum jam sampai di arah yang dimaksud. 2. Mengukur sudut horizontal. 3. Membuat siku-siku. Pengertian alidid. Alidid adalah sebuah alat yang untuk mengukur dan pemetaan topografi sederhana yang terdiri atas papan gambar yang dipasang pada kaki 3 yang dilengkapi 2 dengan penyipat datar, unting-unting, kompas, dan teropong atau pembidik. Fungsi alidid digunakan sebagai indikator atau sebuah alat pengamat di atas meja pesawat yang digunakan pada saat pengukuran sudut, sebuah survei, pemetaan topografi, dan instrumen yang digunakan untuk menentukan arah yang terdiri dari teleskop dan bagian terpasang yang berguna untuk melihat objek yang jauh. Pengertian teropong pendatar tangan. Bagian utama dari alat ini adalah teropong sebagai alat pembidik dan nifus sebagai alat yang menunjukkan kondisi mendatar. Fungsi teropong pendatar tengah. Teropong pendatar tengah digunakan untuk memperoleh pandangan mendatar atau titik yang sama tingginya dengan ketinggian teropong, menentukan beda tinggi antara dua titik atau tempat, dan menentukan kemiringan atau lereng antara dua titik tempat. Pada pengoperasiannya cukup dipegang dengan tangan. Pengertian odometer. Odometer adalah alat pengukur di lapangan yang berupa roda dengan keliling bertemu yang dipasang atau suatu tanggal sebagai pegangan. Pada tanggal tersebut dipasang alat hitung putaran roda berupa bunyi atau angka. Fungsi odometer. Alat ini sangat praktis untuk mengukur jarak suatu jalur, di mana jalurnya berbelok-belok dan naik turun. Seperti halnya jalur jalan dalam rangka pengaspalan atau di pertanian tersendiri pada pengukuran luas lahan bergelombang dan bentuk petaannya tidak beraturan. Alat ukur optik. Alat ukur optik ada dua macam, yaitu waterpass, theodolit. Pengertian waterpass. Alat ukur optis untuk mengukur beda tinggi antara dua titik atau lebih. Fungsi waterpass penggunaannya sangat luas, seperti pekerjaan sipil, pemetaan pertanahan, dan lainnya. Syarat-syarat waterpass. Pemakaian waterpass. 1. Syarat dinamis. Sumbu 1 vertikal. 2. Syarat statis. Garis mendatar, diafragma sejajar sumbu. Garis arah nifo, tegak lurus sumbu 1. Garis bidik teropong sejajar garis dengan garis arah nifo. Pengertian theodolit. Theodolit adalah instrumen alat yang dirancang untuk menentukan tinggi tanah. Pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal. Macam-macam theodolit. Dari konstruksi dan cara pengukuran dikenal 3 macam theodolit. 1. Theodolit reiterasi. 2. Theodolit repetisi. 3. Theodolit elektrooptis. Fungsi theodolit dalam pekerjaan ukur tanah. Theodolit sering digunakan dalam pengukuran poligon, pemetaan situasi maupun pengamatan matahari. Alat penunjang. Alat penunjang ada 3 macam, yaitu 1. Tripod statif kaki 3. 2. Leveling rod
rambu ukur. 3. Unting-unting. Tripod statif kaki 3 merupakan piranti untuk mendirikan alat lapangan yang terdiri dari kepala statif dan kaki yang dapat disetel ketinggiannya. Statif terbuat dari kayu atau dari metal aluminium sehingga lebih ringan. Leveling rod rambu ukur. Pengertian leveling rod rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. 2. Unting-unting. Unting-unting merupakan bandul yang terbuat dari besi atau kuningan yang berbentuk kerucut dengan ujung bawah lancip dan digantungkan pada bagian tengah tripod atau statif tegak lurus titik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.